Pusaran misterius menggila di atas awan. Fenomena awan menyerupai pusaran angin yang terlihat di langit Solok dan Bukit Tinggi beberapa waktu lalu, menimbulkan kekhawatiran warga. Apalagi saat kondisi cuaca ekstrim yang melanda Sumatera Barat dalam sepekan terakhir. Awan tersebut terlihat memanjang dan mengerucut ke bawah, menyerupai puting beliung. Dalam video yang beredar di media sosial, warga tampak panik namun tetap berupaya merekam kejadian itu. Beberapa pengendara bahkan menghentikan kendaraan untuk memastikan apakah awan tersebut akan menyentuh permukaan tanah. Pihak BMKG sendiri sudah menjelaskan bahwa awan yang ramai dibahas masyarakat itu merupakan awan lenticularis, yakni awan alami yang terbentuk di wilayah pegunungan akibat gerakan massa udara tertentu. Ia pun menegaskan kondisi cuaca di Sumatera Barat dalam beberapa hari ke depan relatif aman. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait perkembangan cuaca melalui kanal-kanal yang tersedia agar tidak terpengaruh kabar yang tidak tepat. Update BNPB, 316 tewas, 147 hilang akibat banjir longsor Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, merilis update terbaru korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Minggu, 30 November 2025, tercatat 316 orang tewas dan 147 lainnya masih hilang, menjadikan bencana ini salah satu yang paling mematikan di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 terjadi akibat kombinasi curah hujan ekstrim dari siklon tropis Senyar dan kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan serta deforestasi. Faktor atmosfer dan degradasi ekosistem memperparah dampak bencana hidrometeorologi ini. Untuk wilayah terdampak, yaitu Aceh, Pidi, Meredu, Sumatera Utara, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat, Padang, Pauh, Gunung Nago. Ratusan korban jiwa, puluhan ribu pengungsi, kerusakan jembatan, rumah, dan akses jalan. BNPB melaporkan korban tewas dan hilang terus bertambah seiring pencarian di lokasi terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, di Sumut saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Di Aceh 55 orang hilang, dan di Sumbar ada 87 orang yang masih dalam pencarian. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu, ia tak menampik masih banyak lokasi yang masih terputus listrik dan air. Warga panik. Langit Indonesia bak terbelah. Pusaran misterius menggila di atas awan. Fenomena awan menyerupai pusaran angin yang terlihat di langit Solok dan Bukit Tinggi beberapa waktu lalu, menimbulkan kekhawatiran warga. Apalagi saat kondisi cuaca ekstrim yang melanda Sumatera Barat dalam sepekan terakhir. Awan tersebut terlihat memanjang dan mengerucut ke bawah, menyerupai puting beliung. Dalam video yang beredar di media sosial, warga tampak panik namun tetap berupaya merekam kejadian itu. Beberapa pengendara bahkan menghentikan kendaraan untuk memastikan apakah awan tersebut akan menyentuh permukaan tanah. Pihak BMKG sendiri sudah menjelaskan bahwa awan yang ramai dibahas masyarakat itu merupakan awan lenticularis, yakni awan alami yang terbentuk di wilayah pegunungan akibat gerakan massa udara tertentu. Ia pun menegaskan kondisi cuaca di Sumatera Barat dalam beberapa hari ke depan relatif aman. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait perkembangan cuaca melalui kanal-kanal yang tersedia agar tidak terpengaruh kabar yang tidak tepat. Update BNPB, 316 tewas, 147 hilang akibat banjir longsor Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, merilis update terbaru korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Minggu, 30 November 2025, tercatat 316 orang tewas dan 147 lainnya masih hilang, menjadikan bencana ini salah satu yang paling mematikan di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara,
dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 terjadi akibat kombinasi curah hujan ekstrim dari siklon tropis Senyar dan kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan serta deforestasi. Faktor atmosfer dan degradasi ekosistem memperparah dampak bencana hidrometeorologi ini. Untuk wilayah terdampak, yaitu Aceh, Pidi, Meredu, Sumatera Utara, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat, Padang, Pauh, Gunung Nago. Ratusan korban jiwa, puluhan ribu pengungsi, kerusakan jembatan, rumah, dan akses jalan. BNPB melaporkan korban tewas dan hilang terus bertambah seiring pencarian di lokasi terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, di Sumus saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Di Aceh 55 orang hilang, dan di Sumbar ada 87 orang yang masih dalam pencarian. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu, ia tak menampik masih banyak lokasi yang masih terputus listrik dan air. Warga panik. Langit Indonesia bak terbelah. Pusaran misterius menggila di atas awan. Fenomena awan menyerupai pusaran angin yang terlihat di langit Solok dan Bukit Tinggi beberapa waktu lalu, menimbulkan kekhawatiran warga. Apalagi saat kondisi cuaca ekstrim yang melanda Sumatera Barat dalam sepekan terakhir. Awan tersebut terlihat memanjang dan mengerucut ke bawah, menyerupai puting beliung. Dalam video yang beredar di media sosial, warga tampak panik namun tetap berupaya merekam kejadian itu. Beberapa pengendara bahkan menghentikan kendaraan untuk memastikan apakah awan tersebut akan menyentuh permukaan tanah. Pihak BMKG sendiri sudah menjelaskan bahwa awan yang ramai dibahas masyarakat itu merupakan awan lenticularis, yakni awan alami yang terbentuk di wilayah pegunungan akibat gerakan massa udara tertentu. Ia pun menegaskan kondisi cuaca di Sumatera Barat dalam beberapa hari ke depan relatif aman. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait perkembangan cuaca melalui kanal-kanal yang tersedia agar tidak terpengaruh kabar yang tidak tepat. Update BNPB, 316 tewas, 147 hilang akibat banjir longsor Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, merilis update terbaru korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Minggu, 30 November 2025, tercatat 316 orang tewas dan 147 lainnya masih hilang, menjadikan bencana ini salah satu yang paling mematikan di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 terjadi akibat kombinasi curah hujan ekstrim dari siklon tropis Senyar dan kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan serta deforestasi. Faktor atmosfer dan degradasi ekosistem memperparah dampak bencana hidrometeorologi ini. Untuk wilayah terdampak, yaitu Aceh, Pidi, Meredu, Sumatera Utara, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat, Padang, Pauh, Gunung Nago. Ratusan korban jiwa, puluhan ribu pengungsi, kerusakan jembatan, rumah, dan akses jalan. BNPB melaporkan korban tewas dan hilang terus bertambah seiring pencarian di lokasi terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, di Sumus saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Di Aceh 55 orang hilang, dan di Sumbar ada 87 orang yang masih dalam pencarian. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu, ia tak menampik masih banyak lokasi yang masih terputus listrik dan air. Warga panik. Langit Indonesia bak terbelah. Pusaran misterius menggila di atas awan. Fenomena awan menyerupai pusaran angin yang terlihat di langit Solok dan Bukit Tinggi beberapa waktu lalu, menimbulkan kekhawatiran warga. Apalagi saat kondisi cuaca ekstrim yang melanda Sumatera Barat dalam sepekan terakhir.
Awan tersebut terlihat memanjang dan mengerucut ke bawah, menyerupai puting beliung. Dalam video yang beredar di media sosial, warga tampak panik namun tetap berupaya merekam kejadian itu. Beberapa pengendara bahkan menghentikan kendaraan untuk memastikan apakah awan tersebut akan menyentuh permukaan tanah. Pihak BMKG sendiri sudah menjelaskan bahwa awan yang ramai dibahas masyarakat itu merupakan awan lenticularis, yakni awan alami yang terbentuk di wilayah pegunungan akibat gerakan massa udara tertentu. Ia pun menegaskan kondisi cuaca di Sumatera Barat dalam beberapa hari ke depan relatif aman. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait perkembangan cuaca melalui kanal-kanal yang tersedia agar tidak terpengaruh kabar yang tidak tepat. Update BNPB, 316 tewas, 147 hilang akibat banjir longsor Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, merilis update terbaru korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Minggu, 30 November 2025, tercatat 316 orang tewas dan 147 lainnya masih hilang, menjadikan bencana ini salah satu yang paling mematikan di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 terjadi akibat kombinasi curah hujan ekstrim dari siklon tropis Senyar dan kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan serta deforestasi. Faktor atmosfer dan degradasi ekosistem memperparah dampak bencana hidrometeorologi ini. Untuk wilayah terdampak, yaitu Aceh, Pidi, Meredu, Sumatera Utara, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat, Padang, Pauh, Gunung Nago. Ratusan korban jiwa, puluhan ribu pengungsi, kerusakan jembatan, rumah, dan akses jalan. BNPB melaporkan korban tewas dan hilang terus bertambah seiring pencarian di lokasi terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, di Sumus saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Di Aceh 55 orang hilang, dan di Sumbar ada 87 orang yang masih dalam pencarian. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu, ia tak menampik masih banyak lokasi yang masih terputus listrik dan air. Warga panik. Langit Indonesia bak terbelah, pusaran misterius menggila di atas awan. Fenomena awan menyerupai pusaran angin yang terlihat di langit Solok dan Bukit Tinggi beberapa waktu lalu, menimbulkan kekhawatiran warga. Apalagi saat kondisi cuaca ekstrim yang melanda Sumatera Barat dalam sepekan terakhir. Awan tersebut terlihat memanjang dan mengerucut ke bawah, menyerupai puting beliung. Dalam video yang beredar di media sosial, warga tampak panik namun tetap berupaya merekam kejadian itu. Beberapa pengendara bahkan menghentikan kendaraan untuk memastikan apakah awan tersebut akan menyentuh permukaan tanah. Pihak BMKG sendiri sudah menjelaskan bahwa awan yang ramai dibahas masyarakat itu merupakan awan lenticularis, yakni awan alami yang terbentuk di wilayah pegunungan akibat gerakan massa udara tertentu. Ia pun menegaskan kondisi cuaca di Sumatera Barat dalam beberapa hari ke depan relatif aman. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait perkembangan cuaca melalui kanal-kanal yang tersedia agar tidak terpengaruh kabar yang tidak tepat. Update BNPB, 316 tewas, 147 hilang akibat banjir longsor Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, merilis update terbaru korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Minggu, 30 November 2025, tercatat 316 orang tewas dan 147 lainnya masih hilang, menjadikan bencana ini salah satu yang paling mematikan di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 terjadi akibat kombinasi curah hujan ekstrim dari siklon tropis Senyar dan kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan serta deforestasi. Faktor atmosfer dan degradasi ekosistem memperparah dampak bencana hidrometeorologi ini.
Untuk wilayah terdampak, yaitu Aceh, Pidi, Meredu, Sumatera Utara, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat, Padang, Pauh, Gunung Nago. Ratusan korban jiwa, puluhan ribu pengungsi, kerusakan jembatan, rumah, dan akses jalan. BNPB melaporkan korban tewas dan hilang terus bertambah seiring pencarian di lokasi terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, di Sumus saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Di Aceh 55 orang hilang, dan di Sumbar ada 87 orang yang masih dalam pencarian. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu, ia tak menampik masih banyak lokasi yang masih terputus listrik dan air. Warga panik. Langit Indonesia bak terbelah, pusaran misterius menggila di atas awan. Fenomena awan menyerupai pusaran angin yang terlihat di langit Solok dan Bukit Tinggi beberapa waktu lalu, menimbulkan kekhawatiran warga. Apalagi saat kondisi cuaca ekstrim yang melanda Sumatera Barat dalam sepekan terakhir. Awan tersebut terlihat memanjang dan mengerucut ke bawah, menyerupai puting beliung. Dalam video yang beredar di media sosial, warga tampak panik namun tetap berupaya merekam kejadian itu. Beberapa pengendara bahkan menghentikan kendaraan untuk memastikan apakah awan tersebut akan menyentuh permukaan tanah. Pihak BMKG sendiri sudah menjelaskan bahwa awan yang ramai dibahas masyarakat itu merupakan awan lenticularis, yakni awan alami yang terbentuk di wilayah pegunungan akibat gerakan massa udara tertentu. Ia pun menegaskan kondisi cuaca di Sumatera Barat dalam beberapa hari ke depan relatif aman. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait perkembangan cuaca melalui kanal-kanal yang tersedia agar tidak terpengaruh kabar yang tidak tepat. Update BNPB, 316 tewas, 147 hilang akibat banjir longsor Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, merilis update terbaru korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Minggu, 30 November 2025, tercatat 316 orang tewas dan 147 lainnya masih hilang, menjadikan bencana ini salah satu yang paling mematikan di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 terjadi akibat kombinasi curah hujan ekstrim dari siklon tropis Senyar dan kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan serta deforestasi. Faktor atmosfer dan degradasi ekosistem memperparah dampak bencana hidrometeorologi ini. Untuk wilayah terdampak, yaitu Aceh, Pidi, Meredu, Sumatera Utara, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat, Padang, Pauh, Gunung Nago. Ratusan korban jiwa, puluhan ribu pengungsi, kerusakan jembatan, rumah, dan akses jalan. BNPB melaporkan korban tewas dan hilang terus bertambah seiring pencarian di lokasi terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, di Sumus saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Di Aceh 55 orang hilang, dan di Sumbar ada 87 orang yang masih dalam pencarian. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu, ia tak menampik masih banyak lokasi yang masih terputus listrik dan air. Warga panik. Langit Indonesia bak terbelah, pusaran misterius menggila di atas awan. Fenomena awan menyerupai pusaran angin yang terlihat di langit Solok dan Bukit Tinggi beberapa waktu lalu, menimbulkan kekhawatiran warga. Apalagi saat kondisi cuaca ekstrim yang melanda Sumatera Barat dalam sepekan terakhir. Awan tersebut terlihat memanjang dan mengerucut ke bawah, menyerupai puting beliung. Dalam video yang beredar di media sosial, warga tampak panik namun tetap berupaya merekam kejadian itu. Beberapa pengendara bahkan menghentikan kendaraan untuk memastikan apakah awan tersebut akan menyentuh permukaan tanah.
Pihak BMKG sendiri sudah menjelaskan bahwa awan yang ramai dibahas masyarakat itu merupakan awan lenticularis, yakni awan alami yang terbentuk di wilayah pegunungan akibat gerakan massa udara tertentu. Ia pun menegaskan kondisi cuaca di Sumatera Barat dalam beberapa hari ke depan relatif aman. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait perkembangan cuaca melalui kanal-kanal yang tersedia agar tidak terpengaruh kabar yang tidak tepat. Update BNPB, 316 tewas, 147 hilang akibat banjir longsor Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, merilis update terbaru korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Minggu, 30 November 2025, tercatat 316 orang tewas dan 147 lainnya masih hilang, menjadikan bencana ini salah satu yang paling mematikan di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 terjadi akibat kombinasi curah hujan ekstrim dari siklon tropis Senyar dan kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan serta deforestasi. Faktor atmosfer dan degradasi ekosistem memperparah dampak bencana hidrometeorologi ini. Untuk wilayah terdampak, yaitu Aceh, Pidi, Meredu, Sumatera Utara, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat, Padang, Pauh, Gunung Nago. Ratusan korban jiwa, puluhan ribu pengungsi, kerusakan jembatan, rumah, dan akses jalan. BNPB melaporkan korban tewas dan hilang terus bertambah seiring pencarian di lokasi terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, di Sumut saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Di Aceh 55 orang hilang, dan di Sumbar ada 87 orang yang masih dalam pencarian. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu, ia tak menampik masih banyak lokasi yang masih terputus listrik dan air. Warga panik. Langit Indonesia bak terbelah, pusaran misterius menggila di atas awan. Fenomena awan menyerupai pusaran angin yang terlihat di langit Solok dan Bukit Tinggi beberapa waktu lalu, menimbulkan kekhawatiran warga, apalagi saat kondisi cuaca ekstrim yang melanda Sumatera Barat dalam sepekan terakhir. Awan tersebut terlihat memanjang dan mengerucut ke bawah, menyerupai puting beliung. Dalam video yang beredar di media sosial, warga tampak panik namun tetap berupaya merekam kejadian itu. Beberapa pengendara bahkan menghentikan kendaraan untuk memastikan apakah awan tersebut akan menyentuh permukaan tanah. Pihak BMKG sendiri sudah menjelaskan bahwa awan yang ramai dibahas masyarakat itu merupakan awan lenticularis, yakni awan alami yang terbentuk di wilayah pegunungan akibat gerakan massa udara tertentu. Ia pun menegaskan kondisi cuaca di Sumatera Barat dalam beberapa hari ke depan relatif aman. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait perkembangan cuaca melalui kanal-kanal yang tersedia agar tidak terpengaruh kabar yang tidak tepat. Update BNPB, 316 tewas, 147 hilang akibat banjir longsor Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, merilis update terbaru korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Minggu, 30 November 2025, tercatat 316 orang tewas dan 147 lainnya masih hilang, menjadikan bencana ini salah satu yang paling mematikan di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 terjadi akibat kombinasi curah hujan ekstrim dari siklon tropis Senyar dan kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan serta deforestasi. Faktor atmosfer dan degradasi ekosistem memperparah dampak bencana hidrometeorologi ini. Untuk wilayah terdampak, yaitu Aceh, Pidi, Meredu, Sumatera Utara, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat, Padang, Pauh, Gunung Nago. Ratusan korban jiwa,
puluhan ribu pengungsi, kerusakan jembatan, rumah, dan akses jalan. BNPB melaporkan korban tewas dan hilang terus bertambah seiring pencarian di lokasi terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, di Sumus saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Di Aceh 55 orang hilang, dan di Sumbar ada 87 orang yang masih dalam pencarian. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu, ia tak menampik masih banyak lokasi yang masih terputus listrik dan air. Warga panik. Langit Indonesia bak terbelah, pusaran misterius menggila di atas awan. Fenomena awan menyerupai pusaran angin yang terlihat di langit Solok dan Bukit Tinggi beberapa waktu lalu, menimbulkan kekhawatiran warga, apalagi saat kondisi cuaca ekstrim yang melanda Sumatera Barat dalam sepekan terakhir. Awan tersebut terlihat memanjang dan mengerucut ke bawah, menyerupai puting beliung. Dalam video yang beredar di media sosial, warga tampak panik namun tetap berupaya merekam kejadian itu. Beberapa pengendara bahkan menghentikan kendaraan untuk memastikan apakah awan tersebut akan menyentuh permukaan tanah. Pihak BMKG sendiri sudah menjelaskan bahwa awan yang ramai dibahas masyarakat itu merupakan awan lenticularis, yakni awan alami yang terbentuk di wilayah pegunungan akibat gerakan massa udara tertentu. Ia pun menegaskan kondisi cuaca di Sumatera Barat dalam beberapa hari ke depan relatif aman. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait perkembangan cuaca melalui kanal-kanal yang tersedia agar tidak terpengaruh kabar yang tidak tepat. Update BNPB, 316 tewas, 147 hilang akibat banjir longsor Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, merilis update terbaru korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Minggu, 30 November 2025, tercatat 316 orang tewas dan 147 lainnya masih hilang, menjadikan bencana ini salah satu yang paling mematikan di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 terjadi akibat kombinasi curah hujan ekstrim dari siklon tropis Senyar dan kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan serta deforestasi. Faktor atmosfer dan degradasi ekosistem memperparah dampak bencana hidrometeorologi ini. Untuk wilayah terdampak, yaitu Aceh, Pidi, Meredu, Sumatera Utara, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat, Padang, Pauh, Gunung Nago. Ratusan korban jiwa, puluhan ribu pengungsi, kerusakan jembatan, rumah, dan akses jalan. BNPB melaporkan korban tewas dan hilang terus bertambah seiring pencarian di lokasi terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, di Sumus saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Di Aceh 55 orang hilang, dan di Sumbar ada 87 orang yang masih dalam pencarian. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu, ia tak menampik masih banyak lokasi yang masih terputus listrik dan air. Warga panik. Langit Indonesia bak terbelah, pusaran misterius menggila di atas awan. Fenomena awan menyerupai pusaran angin yang terlihat di langit Solok dan Bukit Tinggi beberapa waktu lalu, menimbulkan kekhawatiran warga, apalagi saat kondisi cuaca ekstrim yang melanda Sumatera Barat dalam sepekan terakhir. Awan tersebut terlihat memanjang dan mengerucut ke bawah, menyerupai puting beliung. Dalam video yang beredar di media sosial, warga tampak panik namun tetap berupaya merekam kejadian itu. Beberapa pengendara bahkan menghentikan kendaraan untuk memastikan apakah awan tersebut akan menyentuh permukaan tanah. Pihak BMKG sendiri sudah menjelaskan bahwa awan yang ramai dibahas masyarakat itu merupakan awan lenticularis, yakni awan alami yang terbentuk di wilayah pegunungan akibat gerakan massa udara tertentu. Ia pun menegaskan kondisi cuaca di Sumatera Barat dalam beberapa hari ke depan relatif aman.
BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait perkembangan cuaca melalui kanal-kanal yang tersedia agar tidak terpengaruh kabar yang tidak tepat. Update BNPB, 316 tewas, 147 hilang akibat banjir longsor Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, merilis update terbaru korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Minggu, 30 November 2025, tercatat 316 orang tewas dan 147 lainnya masih hilang, menjadikan bencana ini salah satu yang paling mematikan di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 terjadi akibat kombinasi curah hujan ekstrim dari siklon tropis Senyar dan kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan serta deforestasi. Faktor atmosfer dan degradasi ekosistem memperparah dampak bencana hidrometeorologi ini. Untuk wilayah terdampak, yaitu Aceh, Pidi, Meredu, Sumatera Utara, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat, Padang, Pauh, Gunung Nago. Ratusan korban jiwa, puluhan ribu pengungsi, kerusakan jembatan, rumah, dan akses jalan. BNPB melaporkan korban tewas dan hilang terus bertambah seiring pencarian di lokasi terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, di Sumut saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Di Aceh 55 orang hilang, dan di Sumbar ada 87 orang yang masih dalam pencarian. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu, ia tak menampik masih banyak lokasi yang masih terputus listrik dan air. Warga panik. Langit Indonesia bak terbelah. Pusaran misterius menggila di atas awan. Fenomena awan menyerupai pusaran angin yang terlihat di langit Solok dan Bukit Tinggi beberapa waktu lalu, menimbulkan kekhawatiran warga. Apalagi saat kondisi cuaca ekstrim yang melanda Sumatera Barat dalam sepekan terakhir. Awan tersebut terlihat memanjang dan mengerucut ke bawah, menyerupai puting beliung. Dalam video yang beredar di media sosial, warga tampak panik namun tetap berupaya merekam kejadian itu. Beberapa pengendara bahkan menghentikan kendaraan untuk memastikan apakah awan tersebut akan menyentuh permukaan tanah. Pihak BMKG sendiri sudah menjelaskan bahwa awan yang ramai dibahas masyarakat itu merupakan awan lenticularis, yakni awan alami yang terbentuk di wilayah pegunungan akibat gerakan massa udara tertentu. Ia pun menegaskan kondisi cuaca di Sumatera Barat dalam beberapa hari ke depan relatif aman. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait perkembangan cuaca melalui kanal-kanal yang tersedia agar tidak terpengaruh kabar yang tidak tepat. Update BNPB, 316 tewas, 147 hilang akibat banjir longsor Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, merilis update terbaru korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Minggu, 30 November 2025, tercatat 316 orang tewas dan 147 lainnya masih hilang, menjadikan bencana ini salah satu yang paling mematikan di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 terjadi akibat kombinasi curah hujan ekstrim dari siklon tropis Senyar dan kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan serta deforestasi. Faktor atmosfer dan degradasi ekosistem memperparah dampak bencana hidrometeorologi ini. Untuk wilayah terdampak, yaitu Aceh, Pidi, Meredu, Sumatera Utara, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat, Padang, Pauh, Gunung Nago. Ratusan korban jiwa, puluhan ribu pengungsi, kerusakan jembatan, rumah, dan akses jalan. BNPB melaporkan korban tewas dan hilang terus bertambah seiring pencarian di lokasi terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, di
Di Sumut saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Di Aceh 55 orang hilang, dan di Sumbar ada 87 orang yang masih dalam pencarian. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu, ia tak menampik masih banyak lokasi yang masih terputus listrik dan air. Warga panik. Langit Indonesia bak terbelah, pusaran misterius menggila di atas awan. Fenomena awan menyerupai pusaran angin yang terlihat di langit Solok dan Bukit Tinggi beberapa waktu lalu, menimbulkan kekhawatiran warga. Apalagi saat kondisi cuaca ekstrim yang melanda Sumatera Barat dalam sepekan terakhir. Awan tersebut terlihat memanjang dan mengerucut ke bawah, menyerupai puting beliung. Dalam video yang beredar di media sosial, warga tampak panik namun tetap berupaya merekam kejadian itu. Beberapa pengendara bahkan menghentikan kendaraan untuk memastikan apakah awan tersebut akan menyentuh permukaan tanah. Pihak BMKG sendiri sudah menjelaskan bahwa awan yang ramai dibahas masyarakat itu merupakan awan lenticularis, yakni awan alami yang terbentuk di wilayah pegunungan akibat gerakan massa udara tertentu. Ia pun menegaskan kondisi cuaca di Sumatera Barat dalam beberapa hari ke depan relatif aman. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait perkembangan cuaca melalui kanal-kanal yang tersedia agar tidak terpengaruh kabar yang tidak tepat. Update BNPB, 316 tewas, 147 hilang akibat banjir longsor Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, merilis update terbaru korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Minggu, 30 November 2025, tercatat 316 orang tewas dan 147 lainnya masih hilang, menjadikan bencana ini salah satu yang paling mematikan di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 terjadi akibat kombinasi curah hujan ekstrim dari siklon tropis Senyar dan kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan serta deforestasi. Faktor atmosfer dan degradasi ekosistem memperparah dampak bencana hidrometeorologi ini. Untuk wilayah terdampak, yaitu Aceh, Pidi, Meredu, Sumatera Utara, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat, Padang, Pauh, Gunung Nago. Ratusan korban jiwa, puluhan ribu pengungsi, kerusakan jembatan, rumah, dan akses jalan. BNPB melaporkan korban tewas dan hilang terus bertambah seiring pencarian di lokasi terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, di Sumut saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Di Aceh 55 orang hilang, dan di Sumbar ada 87 orang yang masih dalam pencarian. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu, ia tak menampik masih banyak lokasi yang masih terputus listrik dan air. Warga panik. Langit Indonesia bak terbelah, pusaran misterius menggila di atas awan. Fenomena awan menyerupai pusaran angin yang terlihat di langit Solok dan Bukit Tinggi beberapa waktu lalu, menimbulkan kekhawatiran warga. Apalagi saat kondisi cuaca ekstrim yang melanda Sumatera Barat dalam sepekan terakhir. Awan tersebut terlihat memanjang dan mengerucut ke bawah, menyerupai puting beliung. Dalam video yang beredar di media sosial, warga tampak panik namun tetap berupaya merekam kejadian itu. Beberapa pengendara bahkan menghentikan kendaraan untuk memastikan apakah awan tersebut akan menyentuh permukaan tanah. Pihak BMKG sendiri sudah menjelaskan bahwa awan yang ramai dibahas masyarakat itu merupakan awan lenticularis, yakni awan alami yang terbentuk di wilayah pegunungan akibat gerakan massa udara tertentu. Ia pun menegaskan kondisi cuaca di Sumatera Barat dalam beberapa hari ke depan relatif aman. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait perkembangan cuaca melalui kanal-kanal yang tersedia agar tidak terpengaruh kabar yang tidak tepat. Update BNPB, 316 tewas,
147 hilang akibat banjir longsor Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis update terbaru korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Minggu, 30 November 2025, tercatat 316 orang tewas dan 147 lainnya masih hilang, menjadikan bencana ini salah satu yang paling mematikan di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 terjadi akibat kombinasi curah hujan ekstrim dari siklon tropis Senyar dan kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan serta deforestasi. Faktor atmosfer dan degradasi ekosistem memperparah dampak bencana hidrometeorologi ini. Untuk wilayah terdampak, yaitu Aceh, Pidi, Meredu, Sumatera Utara, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat, Padang, Pauh, Gunung Nago. Ratusan korban jiwa, puluhan ribu pengungsi, kerusakan jembatan, rumah, dan akses jalan. BNPB melaporkan korban tewas dan hilang terus bertambah seiring pencarian di lokasi terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, di Sumus saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Di Aceh 55 orang hilang, dan di Sumbar ada 87 orang yang masih dalam pencarian. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu, ia tak menampik masih banyak lokasi yang masih terputus listrik dan air. Warga panik. Langit Indonesia bak terbelah, pusaran misterius menggila di atas awan. Fenomena awan menyerupai pusaran angin yang terlihat di langit Solok dan Bukit Tinggi beberapa waktu lalu, menimbulkan kekhawatiran warga. Apalagi saat kondisi cuaca ekstrim yang melanda Sumatera Barat dalam sepekan terakhir. Awan tersebut terlihat memanjang dan mengerucut ke bawah, menyerupai puting beliung. Dalam video yang beredar di media sosial, warga tampak panik namun tetap berupaya merekam kejadian itu. Beberapa pengendara bahkan menghentikan kendaraan untuk memastikan apakah awan tersebut akan menyentuh permukaan tanah. Pihak BMKG sendiri sudah menjelaskan bahwa awan yang ramai dibahas masyarakat itu merupakan awan lenticularis, yakni awan alami yang terbentuk di wilayah pegunungan akibat gerakan massa udara tertentu. Ia pun menegaskan kondisi cuaca di Sumatera Barat dalam beberapa hari ke depan relatif aman. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait perkembangan cuaca melalui kanal-kanal yang tersedia agar tidak terpengaruh kabar yang tidak tepat. Update BNPB, 316 tewas, 147 hilang akibat banjir longsor Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis update terbaru korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Minggu, 30 November 2025, tercatat 316 orang tewas dan 147 lainnya masih hilang, menjadikan bencana ini salah satu yang paling mematikan di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 terjadi akibat kombinasi curah hujan ekstrim dari siklon tropis Senyar dan kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan serta deforestasi. Faktor atmosfer dan degradasi ekosistem memperparah dampak bencana hidrometeorologi ini. Untuk wilayah terdampak, yaitu Aceh, Pidi, Meredu, Sumatera Utara, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat, Padang, Pauh, Gunung Nago. Ratusan korban jiwa, puluhan ribu pengungsi, kerusakan jembatan, rumah, dan akses jalan. BNPB melaporkan korban tewas dan hilang terus bertambah seiring pencarian di lokasi terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, di Sumus saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Di Aceh 55 orang hilang, dan di Sumbar ada 87 orang yang masih dalam pencarian.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu, ia tak menampik masih banyak lokasi yang masih terputus listrik dan air. Warga panik. Langit Indonesia bak terbelah, pusaran misterius menggila di atas awan. Fenomena awan menyerupai pusaran angin yang terlihat di langit Solok dan Bukit Tinggi beberapa waktu lalu, menimbulkan kekhawatiran warga. Apalagi saat kondisi cuaca ekstrim yang melanda Sumatera Barat dalam sepekan terakhir. Awan tersebut terlihat memanjang dan mengerucut ke bawah, menyerupai puting beliung. Dalam video yang beredar di media sosial, warga tampak panik namun tetap berupaya merekam kejadian itu. Beberapa pengendara bahkan menghentikan kendaraan untuk memastikan apakah awan tersebut akan menyentuh permukaan tanah. Pihak BMKG sendiri sudah menjelaskan bahwa awan yang ramai dibahas masyarakat itu merupakan awan lenticularis, yakni awan alami yang terbentuk di wilayah pegunungan akibat gerakan massa udara tertentu. Ia pun menegaskan kondisi cuaca di Sumatera Barat dalam beberapa hari ke depan relatif aman. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait perkembangan cuaca melalui kanal-kanal yang tersedia agar tidak terpengaruh kabar yang tidak tepat. Update BNPB, 316 tewas, 147 hilang akibat banjir longsor Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, merilis update terbaru korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Minggu, 30 November 2025, tercatat 316 orang tewas dan 147 lainnya masih hilang, menjadikan bencana ini salah satu yang paling mematikan di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 terjadi akibat kombinasi curah hujan ekstrim dari siklon tropis Senyar dan kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan serta deforestasi. Faktor atmosfer dan degradasi ekosistem memperparah dampak bencana hidrometeorologi ini. Untuk wilayah terdampak, yaitu Aceh, Pidi, Meredu, Sumatera Utara, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat, Padang, Pauh, Gunung Nago. Ratusan korban jiwa, puluhan ribu pengungsi, kerusakan jembatan, rumah, dan akses jalan. BNPB melaporkan korban tewas dan hilang terus bertambah seiring pencarian di lokasi terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, di Sumus saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Di Aceh 55 orang hilang, dan di Sumbar ada 87 orang yang masih dalam pencarian. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu, ia tak menampik masih banyak lokasi yang masih terputus listrik dan air. Warga panik. Langit Indonesia bak terbelah, pusaran misterius menggila di atas awan. Fenomena awan menyerupai pusaran angin yang terlihat di langit Solok dan Bukit Tinggi beberapa waktu lalu, menimbulkan kekhawatiran warga. Apalagi saat kondisi cuaca ekstrim yang melanda Sumatera Barat dalam sepekan terakhir. Awan tersebut terlihat memanjang dan mengerucut ke bawah, menyerupai puting beliung. Dalam video yang beredar di media sosial, warga tampak panik namun tetap berupaya merekam kejadian itu. Beberapa pengendara bahkan menghentikan kendaraan untuk memastikan apakah awan tersebut akan menyentuh permukaan tanah. Pihak BMKG sendiri sudah menjelaskan bahwa awan yang ramai dibahas masyarakat itu merupakan awan lenticularis, yakni awan alami yang terbentuk di wilayah pegunungan akibat gerakan massa udara tertentu. Ia pun menegaskan kondisi cuaca di Sumatera Barat dalam beberapa hari ke depan relatif aman. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait perkembangan cuaca melalui kanal-kanal yang tersedia agar tidak terpengaruh kabar yang tidak tepat. Update BNPB, 316 tewas, 147 hilang akibat banjir longsor Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, merilis update terbaru korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Minggu,
30 November 2025, tercatat 316 orang tewas dan 147 lainnya masih hilang, menjadikan bencana ini salah satu yang paling mematikan di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 terjadi akibat kombinasi curah hujan ekstrim dari siklon tropis senyar dan kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan serta deforestasi. Faktor atmosfer dan degradasi ekosistem memperparah dampak bencana hidrometeorologi ini. Untuk wilayah terdampak, yaitu Aceh, Pidi, Meredu, Sumatera Utara, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat, Padang, Pauh, Gunung Nago. Ratusan korban jiwa, puluhan ribu pengungsi, kerusakan jembatan, rumah, dan akses jalan. BNPB melaporkan korban tewas dan hilang terus bertambah seiring pencarian di lokasi terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, di Sumus saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Di Aceh 55 orang hilang, dan di Sumbar ada 87 orang yang masih dalam pencarian. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu, ia tak menampik masih banyak lokasi yang masih terputus listrik dan air. Warga panik. Langit Indonesia bak terbelah, pusaran misterius menggila di atas awan. Fenomena awan menyerupai pusaran angin yang terlihat di langit Solok dan Bukit Tinggi beberapa waktu lalu, menimbulkan kekhawatiran warga. Apalagi saat kondisi cuaca ekstrim yang melanda Sumatera Barat dalam sepekan terakhir. Awan tersebut terlihat memanjang dan mengerucut ke bawah, menyerupai puting beliung. Dalam video yang beredar di media sosial, warga tampak panik namun tetap berupaya merekam kejadian itu. Beberapa pengendara bahkan menghentikan kendaraan untuk memastikan apakah awan tersebut akan menyentuh permukaan tanah. Pihak BMKG sendiri sudah menjelaskan bahwa awan yang ramai dibahas masyarakat itu merupakan awan lenticularis, yakni awan alami yang terbentuk di wilayah pegunungan akibat gerakan massa udara tertentu. Ia pun menegaskan kondisi cuaca di Sumatera Barat dalam beberapa hari ke depan relatif aman. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait perkembangan cuaca melalui kanal-kanal yang tersedia agar tidak terpengaruh kabar yang tidak tepat. Update BNPB, 316 tewas, 147 hilang akibat banjir longsor Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, merilis update terbaru korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Minggu, 30 November 2025, tercatat 316 orang tewas dan 147 lainnya masih hilang, menjadikan bencana ini salah satu yang paling mematikan di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 terjadi akibat kombinasi curah hujan ekstrim dari siklon tropis senyar dan kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan serta deforestasi. Faktor atmosfer dan degradasi ekosistem memperparah dampak bencana hidrometeorologi ini. Untuk wilayah terdampak, yaitu Aceh, Pidi, Meredu, Sumatera Utara, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat, Padang, Pauh, Gunung Nago. Ratusan korban jiwa, puluhan ribu pengungsi, kerusakan jembatan, rumah, dan akses jalan. BNPB melaporkan korban tewas dan hilang terus bertambah seiring pencarian di lokasi terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, di Sumus saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Di Aceh 55 orang hilang, dan di Sumbar ada 87 orang yang masih dalam pencarian. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu, ia tak menampik masih banyak lokasi yang masih terputus listrik dan air. Warga panik. Langit Indonesia bak terbelah,
Pusaran misterius menggila di atas awan. Fenomena awan menyerupai pusaran angin yang terlihat di langit Solok dan Bukit Tinggi beberapa waktu lalu, menimbulkan kekhawatiran warga. Apalagi saat kondisi cuaca ekstrim yang melanda Sumatera Barat dalam sepekan terakhir. Awan tersebut terlihat memanjang dan mengerucut ke bawah, menyerupai puting beliung. Dalam video yang beredar di media sosial, warga tampak panik namun tetap berupaya merekam kejadian itu. Beberapa pengendara bahkan menghentikan kendaraan untuk memastikan apakah awan tersebut akan menyentuh permukaan tanah. Pihak BMKG sendiri sudah menjelaskan bahwa awan yang ramai dibahas masyarakat itu merupakan awan lenticularis, yakni awan alami yang terbentuk di wilayah pegunungan akibat gerakan massa udara tertentu. Ia pun menegaskan kondisi cuaca di Sumatera Barat dalam beberapa hari ke depan relatif aman. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait perkembangan cuaca melalui kanal-kanal yang tersedia agar tidak terpengaruh kabar yang tidak tepat. Update BNPB, 316 tewas, 147 hilang akibat banjir longsor Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, merilis update terbaru korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Minggu, 30 November 2025, tercatat 316 orang tewas dan 147 lainnya masih hilang, menjadikan bencana ini salah satu yang paling mematikan di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 terjadi akibat kombinasi curah hujan ekstrim dari siklon tropis Senyar dan kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan serta deforestasi. Faktor atmosfer dan degradasi ekosistem memperparah dampak bencana hidrometeorologi ini. Untuk wilayah terdampak, yaitu Aceh, Pidi, Meredu, Sumatera Utara, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat, Padang, Pauh, Gunung Nago. Ratusan korban jiwa, puluhan ribu pengungsi, kerusakan jembatan, rumah, dan akses jalan. BNPB melaporkan korban tewas dan hilang terus bertambah seiring pencarian di lokasi terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, di Sumut saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Di Aceh 55 orang hilang, dan di Sumbar ada 87 orang yang masih dalam pencarian. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu, ia tak menampik masih banyak lokasi yang masih terputus listrik dan air. Warga panik. Langit Indonesia bak terbelah, pusaran misterius menggila di atas awan. Fenomena awan menyerupai pusaran angin yang terlihat di langit Solok dan Bukit Tinggi beberapa waktu lalu, menimbulkan kekhawatiran warga. Apalagi saat kondisi cuaca ekstrim yang melanda Sumatera Barat dalam sepekan terakhir. Awan tersebut terlihat memanjang dan mengerucut ke bawah, menyerupai puting beliung. Dalam video yang beredar di media sosial, warga tampak panik namun tetap berupaya merekam kejadian itu. Beberapa pengendara bahkan menghentikan kendaraan untuk memastikan apakah awan tersebut akan menyentuh permukaan tanah. Pihak BMKG sendiri sudah menjelaskan bahwa awan yang ramai dibahas masyarakat itu merupakan awan lenticularis, yakni awan alami yang terbentuk di wilayah pegunungan akibat gerakan massa udara tertentu. Ia pun menegaskan kondisi cuaca di Sumatera Barat dalam beberapa hari ke depan relatif aman. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait perkembangan cuaca melalui kanal-kanal yang tersedia agar tidak terpengaruh kabar yang tidak tepat. Update BNPB, 316 tewas, 147 hilang akibat banjir longsor Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, merilis update terbaru korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Minggu, 30 November 2025, tercatat 316 orang tewas dan 147 lainnya masih hilang, menjadikan bencana ini salah satu yang paling mematikan di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara,
dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 terjadi akibat kombinasi curah hujan ekstrim dari siklon tropis Senyar dan kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan serta deforestasi. Faktor atmosfer dan degradasi ekosistem memperparah dampak bencana hidrometeorologi ini. Untuk wilayah terdampak, yaitu Aceh, Pidi, Meredu, Sumatera Utara, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat, Padang, Pauh, Gunung Nago. Ratusan korban jiwa, puluhan ribu pengungsi, kerusakan jembatan, rumah, dan akses jalan. BNPB melaporkan korban tewas dan hilang terus bertambah seiring pencarian di lokasi terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, di Sumut saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Di Aceh 55 orang hilang, dan di Sumbar ada 87 orang yang masih dalam pencarian. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu, ia tak menampik masih banyak lokasi yang masih terputus listrik dan air. Warga panik. Langit Indonesia bak terbelah, pusaran misterius menggila di atas awan. Fenomena awan menyerupai pusaran angin yang terlihat di langit Solok dan Bukit Tinggi beberapa waktu lalu, menimbulkan kekhawatiran warga. Apalagi saat kondisi cuaca ekstrim yang melanda Sumatera Barat dalam sepekan terakhir. Awan tersebut terlihat memanjang dan mengerucut ke bawah, menyerupai puting beliung. Dalam video yang beredar di media sosial, warga tampak panik namun tetap berupaya merekam kejadian itu. Beberapa pengendara bahkan menghentikan kendaraan untuk memastikan apakah awan tersebut akan menyentuh permukaan tanah. Pihak BMKG sendiri sudah menjelaskan bahwa awan yang ramai dibahas masyarakat itu merupakan awan lenticularis, yakni awan alami yang terbentuk di wilayah pegunungan akibat gerakan massa udara tertentu. Ia pun menegaskan kondisi cuaca di Sumatera Barat dalam beberapa hari ke depan relatif aman. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait perkembangan cuaca melalui kanal-kanal yang tersedia agar tidak terpengaruh kabar yang tidak tepat. Update BNPB, 316 tewas, 147 hilang akibat banjir longsor Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, merilis update terbaru korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Minggu, 30 November 2025, tercatat 316 orang tewas dan 147 lainnya masih hilang, menjadikan bencana ini salah satu yang paling mematikan di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 terjadi akibat kombinasi curah hujan ekstrim dari siklon tropis Senyar dan kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan serta deforestasi. Faktor atmosfer dan degradasi ekosistem memperparah dampak bencana hidrometeorologi ini. Untuk wilayah terdampak, yaitu Aceh, Pidi, Meredu, Sumatera Utara, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat, Padang, Pauh, Gunung Nago. Ratusan korban jiwa, puluhan ribu pengungsi, kerusakan jembatan, rumah, dan akses jalan. BNPB melaporkan korban tewas dan hilang terus bertambah seiring pencarian di lokasi terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, di Sumut saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Di Aceh 55 orang hilang, dan di Sumbar ada 87 orang yang masih dalam pencarian. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu, ia tak menampik masih banyak lokasi yang masih terputus listrik dan air. Warga panik. Langit Indonesia bak terbelah, pusaran misterius menggila di atas awan. Fenomena awan menyerupai pusaran angin yang terlihat di langit Solok dan Bukit Tinggi beberapa waktu lalu, menimbulkan kekhawatiran warga. Apalagi saat kondisi cuaca ekstrim yang melanda Sumatera Barat dalam sepekan terakhir.
Awan tersebut terlihat memanjang dan mengerucut ke bawah, menyerupai puting beliung. Dalam video yang beredar di media sosial, warga tampak panik namun tetap berupaya merekam kejadian itu. Beberapa pengendara bahkan menghentikan kendaraan untuk memastikan apakah awan tersebut akan menyentuh permukaan tanah. Pihak BMKG sendiri sudah menjelaskan bahwa awan yang ramai dibahas masyarakat itu merupakan awan lenticularis, yakni awan alami yang terbentuk di wilayah pegunungan akibat gerakan massa udara tertentu. Ia pun menegaskan kondisi cuaca di Sumatera Barat dalam beberapa hari ke depan relatif aman. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait perkembangan cuaca melalui kanal-kanal yang tersedia agar tidak terpengaruh kabar yang tidak tepat. Update BNPB, 316 tewas, 147 hilang akibat banjir longsor Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, merilis update terbaru korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Minggu, 30 November 2025, tercatat 316 orang tewas dan 147 lainnya masih hilang, menjadikan bencana ini salah satu yang paling mematikan di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 terjadi akibat kombinasi curah hujan ekstrim dari siklon tropis Senyar dan kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan serta deforestasi. Faktor atmosfer dan degradasi ekosistem memperparah dampak bencana hidrometeorologi ini. Untuk wilayah terdampak, yaitu Aceh, Pidi, Meredu, Sumatera Utara, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat, Padang, Pauh, Gunung Nago. Ratusan korban jiwa, puluhan ribu pengungsi, kerusakan jembatan, rumah, dan akses jalan. BNPB melaporkan korban tewas dan hilang terus bertambah seiring pencarian di lokasi terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, di Sumus saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Di Aceh 55 orang hilang, dan di Sumbar ada 87 orang yang masih dalam pencarian. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu, ia tak menampik masih banyak lokasi yang masih terputus listrik dan air. Warga panik. Langit Indonesia bak terbelah. Pusaran misterius menggila di atas awan. Fenomena awan menyerupai pusaran angin yang terlihat di langit Solok dan Bukit Tinggi beberapa waktu lalu, menimbulkan kekhawatiran warga. Apalagi saat kondisi cuaca ekstrim yang melanda Sumatera Barat dalam sepekan terakhir. Awan tersebut terlihat memanjang dan mengerucut ke bawah, menyerupai puting beliung. Dalam video yang beredar di media sosial, warga tampak panik namun tetap berupaya merekam kejadian itu. Beberapa pengendara bahkan menghentikan kendaraan untuk memastikan apakah awan tersebut akan menyentuh permukaan tanah. Pihak BMKG sendiri sudah menjelaskan bahwa awan yang ramai dibahas masyarakat itu merupakan awan lenticularis, yakni awan alami yang terbentuk di wilayah pegunungan akibat gerakan massa udara tertentu. Ia pun menegaskan kondisi cuaca di Sumatera Barat dalam beberapa hari ke depan relatif aman. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait perkembangan cuaca melalui kanal-kanal yang tersedia agar tidak terpengaruh kabar yang tidak tepat. Update BNPB, 316 tewas, 147 hilang akibat banjir longsor Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, merilis update terbaru korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara.